Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam di Sabtu malam ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun mari berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa malam hari ini kami masih diberi kesempatan menikmati kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk itu kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami, beri hikmat Tuhan, supaya kami mampu untuk mengerti bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan di malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya, Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mau untuk mencari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perenungan firman Tuhan di malam hari ini diberikan suatu tema, yaitu tetap bersaksi meski di penjara. Tetap bersaksi meski di penjara. Keadilan terkadang tidak berpihak kepada orang-orang kecil atau kelompok kecil dalam masyarakat. Hal ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Ada banyak sekali perkataan-perkataan tentang keadilan, kebenaran, kejujuran. Dan yang sering terdampak adalah orang-orang kecil. Untuk itu, para penegak hukum dan juga penjaga keadilan memiliki agenda tersembunyi sehingga bisa menunda persidangan atau menjatuhkan keputusan yang cenderung mencederai rasa keadilan. Bukan saja penjaga keadilan dan juga penegak hukum, tetapi setiap kita selaku umat manusia, tak terkecuali saya dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita juga mengambil peranan penting dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan kejujuran, yang seharusnya kita lakukan secara bersama-sama untuk mendatangkan kesejahteraan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, dan kepada semua orang, entah yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Namun sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku,
untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tentu membutuhkan sesuatu yang sangat luar biasa besarnya pengorbanannya. Untuk menyebarkan keadilan, orang-orang terkadang difitnah, dituduh untuk melakukan ini dan itu, supaya mereka dapat membungkam yang mengetahui kebenaran ini. Ini adalah suatu hal yang sangat miris bagi kita, yang bukan hanya terjadi di zaman Rasul Paulus, yang ketika kita melihat bacaan kita, bahwa ternyata sejak zaman dahulu kala, masalah mengenai keadilan ini sudah ada, bukan hanya di saat sekarang ini, tetapi sudah bertahun-tahun lamanya. Masalah mengenai keadilan terus-menerus diperjuangkan. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagaimana sebenarnya kehidupan kita di dunia ini. Kita mendambakan yang namanya keadilan, kebenaran, namun sayangnya, terkadang kita berlaku tidak adil kepada sesama kita, kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita berlaku secara tidak adil. Dalam perenungan kita di malam hari ini diperlihatkan bahwa Felix telah mendengar dakwaan pengacara imam besar Ananias, juga pembelaan Paulus. Tidak ada bukti terhadap kesalahan yang dikatakan dilakukan oleh Paulus, yang membuat ia harus ditahan. Menurut hukum Romawi, mestinya Felix memutuskan Paulus agar dapat dibebaskan karena tidak ada bukti yang mendalam bahwa Paulus benar-benar melakukan kesalahan. Menurut hukum Romawi, hal itu menjadi wajar jikalau Paulus dapat dibebaskan. Namun sayangnya Felix tidak melakukan hal yang demikian. Ia bahkan menghentikan sidang tanpa keputusan. Alasannya adalah ia masih butuh keterangan dari kepala pasukan Lisias. Padahal semua hal telah disampaikan Lisias di dalam suratnya. Paulus tetap ditahan dengan tahanan ringan, sehingga orang-orang Kristen di Kaisarea bisa mengunjunginya. Tetapi yang namanya ditahan tentu tidak enak rasanya. Tentu tidak membuat Rasul Paulus lebih leluasa lagi untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya kita melihat orang-orang yang berada dalam penjara, sangat sulit sekali bagi mereka untuk dapat mengutarakan apa yang mereka ingin lakukan. Mereka ingin melakukan ini dan itu, tentu ada batasannya. Dan inilah yang membuat kebanyakan orang ketika merasa terkekang, bukan hanya di dalam penjara, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika merasa terkekang entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga usaha, dan apapun yang dilakukannya, ia mulai tidak lagi semangat untuk melanjutkan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia hanya berdiam diri, menanti entah kapan ia dapat merasa bebas. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Walaupun di dalam penjara, Rasul Paulus tetap bersaksi, tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ia tidak takut sama sekali. Walaupun ia di penjara, ia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong ia. Walaupun berat jalannya, walaupun ia harus dipenjara, tetapi Rasul Paulus meyakini bahwa inilah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Rasul Paulus. Walaupun di dalam tahanan, ia tetap menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebenaran firman Tuhan melalui para murid-muridnya, melalui perkataan yang ia lakukan, melalui tingkah lakunya. Ia tidak memberontak ketika di dalam penjara. Meskipun ia tidak bersalah, tetapi ia tetap tidak memberontak. Ia menerima semuanya dan juga meyakini bahwa Tuhanlah yang akan memberikan balasannya yang setimpal kepada semua orang yang telah memfitnah dia. Dari Paulus kita belajar untuk tetap semangat dalam keadaan apapun. Entah itu dalam keadaan yang susah, yang membuat kita merasa khawatir, membuat kita merasa takut. Ketika
kita berada dalam tekanan, pasti kita akan sulit untuk berpikir jernih. Tetapi ketika kita berada dalam tekanan dan kita mau percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, maka yakin dan percayalah, kesepian, ketakutan, kekhawatiran yang kita alami akan berkurang karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menemani kita, bahwa ada Tuhan yang akan menuntun dan juga membimbing kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meski di dalam penjara, Paulus tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada Felix dan istrinya, serta semua orang yang ada di istana. Ia mengajar tentang kebenaran, keadilan, penguasaan diri, dan penghakiman terakhir. Ia berharap bahwa Felix dapat bertobat dan melakukan yang terbaik dan yang melakukan yang menjadi kebenaran. Biarlah kita juga seperti Rasul Paulus, meski dalam keadaan susah, dalam tekanan, kekhawatiran, ketakutan, kita tetap memberitakan kebenaran, menyatakan keadilan, dan juga membagikan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau masih senantiasa menjaga kehidupan kami. Engkau masih senantiasa menjadi Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami berterima kasih Bapa atas semua cinta kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh ada di kediaman kami masing-masing. Kami akan beristirahat, Tuhan tolong kami. Ketika kami beristirahat, kami boleh menikmati setiap anugerah Tuhan di dalam peristirahatan kami dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Dan ketika kami akan tertidur, kami boleh menyadari bahwa ternyata Tuhan senantiasa menyertai kami dari pagi, siang, sore, hingga malam. Dan ketika kami akan beristirahat, kami percaya kami diberikan suatu anugerah untuk menyadari betapa indahnya kehidupan kami, sebab ada Tuhan yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah dan kasih yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menuntun kami dalam menjalankan aktivitas kami dari pagi, siang, sore, malam, dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, aktivitas kami. Kami percaya Tuhan bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan rencana Tuhan, kuasa Tuhan begitu ajaib bagi kami. Walaupun sulit untuk kami terima, walaupun sulit jalannya, tapi kami percaya jikalau Tuhan bersama dengan kami, maka tentu semuanya akan terasa ringan dan semuanya akan dapat menemukan titik terangnya, menemukan jalan keluarnya masing-masing. Tuhan, terima kasih, ampunkan setiap salah dan dosa kami yang telah menyakiti sesama kami, bahkan menyakiti Tuhan yang telah kami lakukan di hari ini. Ampuni kami Tuhan atas semua sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan. Ampuni kami. Untuk itu Tuhan, ini kami, ini doa kami, layakan kami untuk menaikkan syukur kami ini, untuk menaikkan permohonan kami ini. Dengar dan sambut doa kami, karena doa ini hanya kami bawa dalam nama Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan berkati kita sekalian.